Iya, itu namanya lari dari satu bid'ah menuju bid'ah yang lain. Dua-duanya bid'ah. Karena dua-duanya ibadah dan dua-duanya tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang ini lebih besar dosanya dari yang ini mungkin. Tapi yang jelas dua-duanya bid'ah. Mereka salah faham barangkali dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa berkabung itu 3 hari. Maka mereka berkabung 3 hari, yaitu malam pertama ngumpul ada ceramah, malam kedua ngumpul ada ceramah, malam ketiga ngumpul ada ceramah. Walaupun tidak ada makan, tidak ada minum, tetap ini bid'ah. Yang benar apa? Maksud berkabung jangan lebih dari 3 hari. Orang yang kematian ayahnya atau ibunya atau anaknya biasanya tidak ngantor, tidak jualan, tidak bekerja, ya. Silakan, karena ayahnya barusan meninggal, ibunya barusan meninggal, anak tunggalnya barusan meninggal, maka Allah membolehkan. Tidak dagang dulu, tidak ngantor dulu, tidak jualan dulu. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Hari keempat harus kembali berdagang, kembali ngantor, kembali aktivitas seperti biasa. Jangan berlama-lama. Gitu ya. Kecuali istri yang ditinggal mati oleh suami. Bukan 3 hari berkabungnya, tapi arba'ata asyurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari dia harus terus di rumah, nggak boleh keluar kecuali urusan darurat, berobat, atau nggak ada yang bisa membeli makanan, kan harus makan kan, dan seterusnya. Adapun ngaji, bekerja, jualan, nggak boleh. Itu bukan daruri kan. Tidak boleh berdandan, tidak boleh dilamar, tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari. Apa benar anak Abu Sufyan adalah salah satu istri Nabi? Betul. Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah ini dinikah oleh Nabi ketika Abu Sufyan masih kafir. Dan ketika Ummu Habibah ini kan janda, diriwayatkan tidak terlalu cantik. Ketika Ummu Habibah dinikah oleh Nabi, apa komentar Abu Sufyan? Menunjukkan betapa bangganya, ya. Anaknya dinikah oleh orang besar, walaupun musuhnya. Sampai Abu Sufyan mengatakan, memang tidak ada yang pantas menikahi anakku kalau bukan Muhammad, ya. Karena Rasulullah orang besar tentunya, disegani oleh kawan dan lawan, ya. Dan ternyata Nabi menikahi Ummu Habibah adalah ini dia, adalah siasah syar'iyah. Kalau mau siasah syar'iyah begini nih. Bukan siasah syar'iyah itu galang masa supaya milih dia, bukan. Mengajukan diri supaya dipilih jadi wali kota, gubernur, presiden, bukan. Itu bukan siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah seperti ini, politik yang syar'i. Jadi menundukkan hati Abu Sufyan, membikin supaya hati Abu Sufyan lembut, ya. Dan betul, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, ya. Dan ini bukan sekali 2 kali, beberapa kali Nabi melakukan sesuatu yang membikin Abu Sufyan itu bangga. Di Futuh Mekah kan lebih jelas lagi. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang menutup pintu rapat-rapat rumahnya aman.
Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Apa istilah kita, besar kepala. Abu Sufyan mendengar ucapan Nabi. Akhirnya nggak ada pilihan lain. Dan itu diakui oleh Abu Sufyan. Nggak ada pilihan bagiku kecuali masuk Islam. Ya, terpaksa masuk Islam. Betul, terpaksa awalnya. Nah, tapi setelah masuk Islam ya mau nggak mau duduk di khutbah Jumat, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul terus. Akhirnya menjadi seorang muslim, sahabat. Masuk di keumuman At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum radu'an wa addalhum jannah. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga, termasuk Abu Sufyan. Ya. Saya ikut salat subuh di masjid terdekat, tapi melakukan kunut subuh. Saya hanya ikut angkat tangan. Jangan, ya, jangan. Bid'ah tidak boleh diikuti. Mengangkat tangan berarti ikut bid'ah, ya. Kunut subuh bid'ah. Siapa yang bilang? Sahabat. Berarti di zaman itu sudah ada syubhat kunut subuh. Itu bisa dilihat di Bulughul Maram misalnya, seorang sahabat yang bertanya kepada anaknya ketika anaknya bertanya kepada ayahnya yang sahabat ini tentang hukum kunut subuh, ai bunayya bid'ah. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Maka siapa yang mengatakan kunut subuh bukan bid'ah, ia berhadapan dengan sahabat ini. Maka jangan mengangkat tangan, diam saja. Dan juga tidak mengaminkan. Tapi tunggu dalam posisi i'tidal, tentu tidak boleh sujud duluan. Tetap harus menunggu imam. Di masjid terdekat saya melakukan zikir berjamaah setelah sholat. Saya sholat berjamaah tapi tidak ikut zikir berjamaah, cuma beristighfar 3 kali dan seterusnya. Apakah boleh seperti itu? Iya. Iya. Ya. Tidak boleh mengikuti zikir berjamaah karena itu bid'ah. Zikir sendiri. Apa mau di situ, apa di tempat lain, ya. Tetap di situ nggak masalah. Ya, ada kebaikan ketika kita tidak keluar dari masjid setelah sholat berjamaah. Dengan syarat kita belum kentut. Apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah tobatnya. Terus didoakan seperti itu oleh malaikat. Ketika kita salat berjamaah, kemudian salam, kemudian kita tidak keluar dari masjid, terus doakan sampai kita menyakiti malaikat. Ketika kita menyakiti malaikat, maka malaikat tidak mendoakan lagi. Kapan kita menyakiti malaikat? Yaitu ketika kita kentut berhadas. Berdosakah kita jika diam saja terhadap syirik dan bid'ah yang ada pada keluarga dan orang tua? Tidak. Yang berdosa adalah terhadap anak dan istri. Ketika anak dan istri kita berbuat maksiat, kita diam saja, kita berdosa. Adapun orang tua, mertua, paman, bibi, apalagi tetangga, tidak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ahlikum di sini adalah anak dan istri. Adapun di luar anak dan istri bukan kewajiban kita. Tapi jika antum sampaikan karena mereka sikoh kepada antum, ya bagus sekali. Bagus sekali. Ya. Orang tua, mertua, paman, bibi sikoh dengan antum. Ya, karena antum berpendidikan tinggi misalnya, atau kaya raya misalnya, banyak membantu mereka, manfaatkan itu. Supaya mereka meninggalkan syiriknya, meninggalkan bid'ahnya. Apakah sah jika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah tapi imam sudah ruku? Iya. Iya, enggak masalah. Jangankan belum selesai baca Al-Fatihah,
imam sudah ruku. Ingat hadis Abu Bakrah ya, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah masuk masjid, Rasul dan para sahabat sedang ruku pertama di rakaat pertama itu. Nah, maka Abu Bakrah langsung ruku dan kemudian Rasul dan para sahabat salam, Abu Bakrah ikut salam. Nabi tentu tahu. Ya, kita tahu Nabi mempunyai mukjizat ketika beliau salat bisa melihat belakang dari punggung beliau. Beliau tidak mengatakan kepada Abu Bakrah, wahai Abu Bakrah, engkau kurang satu. Tadi nggak dapat 1 rakaat, gitu ya. Yang ditegur oleh Nabi adalah Abu Bakrah yang lari terengah-engah. Itu ditegur. Adapun Abu Bakrah ruku sebelum sampai saf, kemudian sambil ruku sambil berjalan ke arah saf, kemudian salam bersama imam, tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan Abu Bakrah ini sepeninggal Nabi ditiru oleh beberapa sahabat. Banyak riwayat para sahabat ruku sebelum sampai saf. Tadi dikatakan mengenai perkataan Ar-Rahman. Tadi Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh manusia makhluk. Maka dia terakhir. Ya. Ar-Rahim khusus kaum muslimin. Maka sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Artinya terlihat sifat Ar-Rahimnya Allah itu di akhirat. Di dunia tidak terlihat. Orang siapapun dikasih oleh Allah. Yang muslim dikasih, yang kafir dikasih. Yang musyrik dikasih, yang bertauhid dikasih. Berbeda dengan Ar-Rahim, akan nampak nanti di akhirat. Itu hanya kaum muslimin, hanya kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir di neraka boro-boro, setetes air saja nggak dapat, Allah nggak kasih. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-duanya sifat Allah, penempatannya berbeda-beda. Bolehkah saya merasa malu kepada Allah? Saya sering tergelincir dalam syahwat. Iya, harus malu. Justru dengan rasa malu seperti ini, insya Allah, kalau nggak ada rasa malu, malah bahaya. Ya. Sementara dari ujung rambut sampai ujung kaki, pemberian Allah. Dari mulai yang menempel di fisik kita, kemudian rumah, perabotan yang bagus, mobil, motor, perusahaan, siapa yang memberi kalau bukan Allah? Kan kita semua yakin itu pemberian dari Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berusaha lebih keras dari kita, dapatnya cuma dikit. Ya, kita nggak terlalu kerja keras, dapatnya banyak. Ini kan dari Allah. Lalu kita berbuat maksiat, ya tentu malu. Malu sekali. Apakah kufur yang membolehkan ucapan selamat Natal? Sifat kufur ya, tapi mengatakan dia telah kafir, nanti dulu. Mengkafirkan seorang muslim sangat-sangat berat. Membolehkan selamat Natal, ya mau nggak mau dia menganggap ucapan bahwa Allah punya anak, ya biasa-biasa aja. Ya kan? Ya boleh-boleh saja. Orang buktinya dia ngasih selamat. Ya. Kalau teman kita habis berzina dengan istri tetangga, nggak ada yang tahu, kita ngasih selamat, apa tega? Ya. Kalau teman kita habis ngerampok, nggak ada yang tahu, kita kasih selamat, apa tega? Nah ini ada teman kita mengatakan Allah punya anak, kita kasih selamat. Ini lebih nggak tega kita mestinya. Seandainya dengan perayaan Natal merayakan bagaimana lahirnya Yesus, Nabi Isa, lahirnya Tuhan, lahirnya anak Tuhan, kemudian terjadi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, wajar, nggak seberapa. Antum tahu
ketika pertama kali ada yang mengatakan Allah punya anak, apa yang terjadi dengan langit? Apa yang terjadi dengan gunung? Apa yang terjadi dengan bumi? Ini ada di surat Maryam. Ayat 90 atau 91 itu ya. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, sebelumnya kan nggak ada. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, belum pernah ada orang yang mengatakan, bahkan sampai zaman Nabi Isa kan, belum pernah ada Allah punya anak. Nah hari itu entah tahun berapa, pertama kali ada orang mengatakan Nabi Isa, Yesus itu anak Allah. Apa yang terjadi dengan langit? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Langit hampir-hampir mau runtuh. Bumi hampir-hampir mau belah. Gunung hampir-hampir mau meledak. Anda'au lirrahmani walada. Ketika pertama kali mendengar ada orang mengatakan Allah punya anak, jadi emosi. Tiga makhluk Allah besar ini emosi. Ya, mereka emosi, kita senyum-senyum aja, kita nyantai-nyantai aja. Ya, maka ini bukan masalah sepele. Nah, maka mungkin ini salah satu jawaban dari banyak pertanyaan kenapa musibah demi musibah ini selalu Desember, ya kan? Tsunami Aceh Desember. Itu apa itu yang mana itu pantai barat itu, Tanjung Lesung itu Desember. Ya kan? Ah, ini sekarang Desember. Banyak musibah. Ya. Wajar. Ada jawabannya itu di ayat itu. Tentu kita tidak rajman bil ghaib, mengira-ngira hal yang gaib. Ini kan dalil. Dalil kan nggak mungkin salah. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.